berikutnya, Bapak dan juga Ibu, kita akan menuju ke webinar di sesi yang ketiga, dan kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Basuki Triandayani, Head of Korkom PT Pegadaian. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Basuki, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kehadirat Yang Maha Esa, hari ini kita dapat bertemu dalam acara webinar Nasional Indonesian Public Relations 2021. Kali ini saya Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian Persero akan menyampaikan materi tentang strategi komunikasi dari PT Pegadaian Persero di era pandemi. Sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Basuki Triandayani, sarjana ekonomi, expert PR. Saat ini sebagai Head of Corporate Communication PT Pegadaian Persero, meraih sertifikasi Humas Ahli tahun 2015 dari Badan Nasional Standarisasi Profesi atau BNSP. Alhamdulillah di tahun 2021 di ajang PR Indonesia Award saya meraih sebagai Best Presenter, dan kemudian terpilih juga sebagai tokoh PR berpengaruh dari versi BUMN dari MAW Talks Award 2021. Latar belakang dari presentasi saya adalah, pertama, tugas pokok corporate communication pada dasarnya adalah untuk menjaga dan meningkatkan citra perusahaan. Nah, citra perusahaan ini salah satunya akan muncul manakala corporate communication mampu menyampaikan informasi, mampu mengkomunikasikan itu dengan baik. Begitupun dengan teman-teman di governance PR atau para humas pemerintah, tugas utamanya adalah menjaga dan meningkatkan citra lembaga pemerintahan, apakah itu kementerian, pemerintah daerah, dan seterusnya. Tentunya dengan cara menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Seperti kita ketahui bersama, di masa pandemi COVID-19, seluruh komponen masyarakat wajib mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka membatasi atau mencegah penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, seluruh kegiatan di perusahaan, BUMN, BUMD maupun pemerintahan, di kantor maupun event-event yang biasanya menghimpun massa juga dibatasi. Oleh karena itu, kami dari Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian Persero dituntut untuk cepat beradaptasi, melakukan perubahan-perubahan cara berkomunikasi dari yang awalnya secara konvensional diganti menjadi komunikasi secara digital. Bahkan kami di Departemen Komunikasi PT Pegadaian Persero mengusung tagline The Magic of Digital Communication. Nah, kenapa kami menggunakan kata The Magic of Digital Communication? Karena memang di era digital ini seolah-olah batas ruang dan waktu itu nyaris tidak ada. Peristiwa yang terjadi di Jakarta saat ini bisa diakses di Amerika saat itu juga. Peristiwa yang terjadi di Rusia saat ini juga kita bisa akses melalui media sosial, melalui media-media online. Oleh karena itu, kami sangat concern begitu cepat melakukan perubahan, karena kita juga sering mendengar bahwa di era disrupsi sekarang, bukan perusahaan yang besarlah yang menang dalam kompetisi, tetapi mereka yang cepat melakukan adaptasi, dialah yang akan tampil sebagai pemenang. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kami melakukan perubahan dalam hal media, membangun media relation dengan teman-teman wartawan atau jurnalis. Pada tahun 2019, pada bulan Juli, kami mengadakan media gathering di Yogyakarta dengan mengundang 40 wartawan dari Jakarta maupun beberapa dari daerah. Kemudian kami memberikan berbagai materi, kemudian kita ajak juga mereka city tour di Jogja dan sekitarnya, ke Borobudur, sebagai bagian dari cara kami untuk membangun engagement dengan teman-teman media. Persoalannya ketika pandemi terjadi, hal ini tidak mungkin lagi kita lakukan.
Oleh karena itu, kami mencari cara baru untuk melakukan media gathering dengan cara virtual. Nah, kalau kita lihat di ujung panah yang berwarna orange, kita lihat bagaimana kami melakukan virtual media gathering pada Agustus 2021 dengan cara kita mempresentasikan materi yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman media, dan alhamdulillah hadir sekitar 200 wartawan dari seluruh Indonesia yang mengikuti virtual media gathering yang kami lakukan di Jakarta. Kami juga membuat games yang menarik dengan kuis dan berhadiah dan seterusnya supaya teman-teman tetap mengikuti acara ini sampai akhir kegiatan. Next. Kami juga melakukan pendekatan dengan cara media gathering terhadap editor. Selain dengan jurnalisnya, kita dengan editor juga kita lakukan pendekatan. Pada saat bulan Juni 2020, ketika itu kita menggunakan momentum halal bihalal sebagai rangkaian acara editor media gathering dengan mengundang sekitar 50 pemimpin redaksi media cetak, media online, televisi di Jakarta. Nah, yang menarik dari kegiatan ini adalah kita mengalami pandemi dimulai sekitar bulan Maret 2020. Kemudian di perusahaan kami menggunakan aplikasi Google Meet sebagai sarana komunikasi secara virtual. Namun demikian, kami menemukan banyak kendala yang belum sesuai dengan kebutuhan komunikasi kami, sehingga beralih dari yang awalnya menggunakan aplikasi Google Meet ke Zoom. Nah, baru teman-teman ini belajar Zoom kurang lebih 1-2 minggu, direktur utama kami men-challenge kami untuk membuat sebuah event yang menurut kami luar biasa. Dengan cara mengundang editor media untuk media gathering, tapi di sela-sela acara itu diadakan live musik. Ya, diadakan live musik, dan waktu itu yang diundang adalah Paksi Band dari Jogja. Jadi teman-teman kami harus belajar cepat bagaimana merangkai sebuah kegiatan virtual yang menghubungkan dari pembicara di PT Pegadaian Persero dengan teman-teman editor media yang jumlahnya sekitar 50 orang tadi, ditambah lagi dengan live musik yang dilakukan di Jogja. Sehingga pada saat kegiatan itu antara peserta Zoom bisa melakukan diskusi atau bisa melakukan chit-chat, ngobrol dengan pemain musik yang main secara live di Jogja. Ini tentu merupakan terobosan yang kami lakukan, dan bahkan ketika kami mendapatkan penawaran dari beberapa calon vendor yang ingin membantu kami dalam hal Zoom meeting, kami bertanya apakah mereka sudah pernah melakukan kegiatan seperti yang kami lakukan. Ternyata kebanyakan mereka belum pernah. Oleh karena itu kami terus terang proses belajar yang cepat atau yang adaptif tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa yang akan menang itu bukan yang gede tapi yang adaptif terhadap perubahan. Next. Nah, kemudian pada berikutnya 29 Juli 2020 juga mengadakan jurnalis media gathering dalam rangka publikasi laporan keuangan, karena memang sebagai perusahaan terbuka PT Pegadaian Persero harus menyampaikan informasi keuangan perusahaan kepada publik, sehingga kita harus melakukan konferensi pers dengan cara melalui Zoom meeting. Next. Nah, strategi berikutnya, ya tadi kita melakukan preskon, kemudian melakukan jurnalis media gathering, editor media gathering. Kami juga melakukan kompetisi lomba karya jurnalistik bekerja sama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia yang dimulai pada tanggal 25 Maret 2021. Yang mempertandingkan 4 kategori, yaitu kategori media televisi, media cetak, media online, dan fotojurnalistik.
dengan hadiah total kurang lebih 200 juta rupiah. Nah, melalui kegiatan ini kami bisa mengumpulkan sekitar 200 materi yang dilombakan, materi-materi yang dipertandingkan, dan diikuti oleh sekitar 180-an jurnalis dari seluruh Indonesia. Ya, karena memang tadi saya sampaikan di awal bahwa dengan komunikasi digital kita bisa bergerak, bisa lintas ruang, lintas waktu, sehingga satu sisi pandemi ini menjadi tanda kutip musibah bagi kita semuanya. Tapi ketika kita bisa menangkap peluang itu, maka pandemi ini pun menjadi berkah. Ya, menjadi berkah bahwa kita terus belajar, kita terus melakukan inovasi-inovasi yang tentunya diharapkan tidak mengurangi kinerja dari tim komunikasi PT Pegadaian Persero, tidak mengurangi intensitas kami dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa selama pandemi ini berlangsung, banyak sekali hoax, berita bohong, fitnah yang bertebaran di masyarakat. Oleh karena itu, kami sebagai tim komunikasi PT Pegadaian Persero punya tanggung jawab bagaimana kita meluruskan berita-berita yang beredar di masyarakat. Next. Nah, ini adalah kegiatan virtual media gathering yang tadi saya sampaikan, yang diikuti oleh sekitar 200 peserta di Zoom meeting. Tetapi acara ini juga kita lakukan, kita publikasikan melalui YouTube PT Pegadaian Persero. Sampai dengan acara berakhir, acara ini ditonton oleh 2.700-an viewers, sehingga tidak hanya bermanfaat bagi awak media yang mengikuti melalui Zoom saja, tetapi masyarakat umum pun bisa mendapatkan informasi dari apa yang kami sampaikan di virtual media gathering tersebut. Nah, begitupun juga dengan event korporasi. Ya, kegiatan-kegiatan perusahaan dalam rangka ulang tahun ke-118 di tahun 2019, kami mengadakan acara di Aldiron Plaza di Jakarta Timur. Di sana disaksikan hanya oleh karyawan, ya, karena menjadi sebuah gathering family atau family gathering. Nah, akhirnya kami di April 2020 melakukan event korporasi dalam rangka hari ulang tahun secara virtual dengan mengundang almarhum Didi Kempot sebagai bintang tamu utama. Alhamdulillah dengan cara itu kami bisa menaikkan subscriber dari YouTube PT Pegadaian Persero yang semula sekitar 25.000 menjadi 30.000 subscriber. Jadi dalam satu malam subscriber YouTube PT Pegadaian Persero naik kurang lebih sebanyak 5.000 subscribers. Tentu ini merupakan hasil yang cukup menggembirakan bagi kami, karena memang pada saat ini kami tidak hanya membangun komunikasi dengan rekan-rekan jurnalis secara virtual, tapi kami juga membangun platform melalui Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, maupun LinkedIn. Nah, kemudian dari acara itu, kami memberikan donasi kepada masyarakat melalui BNPB atas kenaikan subscriber sebanyak 5.000 orang tadi, 5.000 subscriber tadi, kita konversikan ke dalam donasi terkumpul sebanyak 2 miliar rupiah. Jadi event ini selain menghibur masyarakat yang tengah mengalami kedukaan karena menghadapi pandemi COVID-19, tapi di sisi lain kita juga memberikan donasi selain hiburan dalam bentuk tontonan, dalam bentuk pertunjukan, kita juga menghibur masyarakat melalui bantuan donasi keuangan yang kita create melalui kegiatan COVID-19 Charity Concert dalam rangka hari ulang tahun Pegadaian yang ke-119. Nah, berikutnya pada bulan Agustus tahun 2020 kami juga menyelenggarakan event korporasi secara virtual lagi. Pada saat itu sedang hits-hitsnya White Genius ya, dengan lagu
Lati ya, dengan lagu Lati ya, yang begitu fenomenal sampai ratusan juta orang di seluruh dunia menyaksikan itu, kita undang untuk hadir sebagai bintang tamu utama dalam acara Pegadaian Creative Fest. Nah, selain mengundang bintang tamu artis ternama, Creative Fest ini juga melibatkan teman-teman di daerah untuk berkreasi dengan melakukan sebuah pementasan yang kita tayangkan di acara itu. Jadi mereka di daerah merekam sendiri, baru videonya dikirim ke kantor pusat, dari kami kita jahit, kita create menjadi sebuah pertunjukan kreatif yang menggugah dan menghibur masyarakat. Jadi tetap kreativitas karyawan juga kita berikan ruang yang cukup. Di sisi lain kita juga memberikan hiburan kepada masyarakat. Dan tentunya ada kinerja yang diperoleh, yaitu dengan kenaikan subscriber YouTube PT Pegadaian Persero. Nah, puncaknya pada hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 kemarin, kita melakukan hal yang mirip dengan acara di tahun 2020, tetapi kali ini agak berbeda. Kenapa? Karena memang ini digabung dengan pengumuman pemenang lomba karya jurnalistik yang tadi di depan saya sampaikan. Jadi lomba karya jurnalistiknya kita lakukan di 25 Maret, kita mau 25 Maret, diumumkan di tanggal 24 Agustus yang lalu, sehingga engagement kami terhadap wartawan, terhadap rekan-rekan jurnalis itu menjadi semakin kuat. Karena mereka merasa mendapatkan apresiasi ketika pengumuman itu disampaikan di sebuah panggung yang megah, yang melibatkan artis papan atas, yaitu Judika dan Isyana Saraswati. Dari kegiatan ini pun kita memberikan donasi kepada para subscriber baru, ya, kepada masyarakat, maksud saya, yang dikonversikan dari jumlah subscriber, kenaikan subscriber yang menonton acara ini. Lebih dari 4.600 subscriber yang mengikuti acara ini, sehingga terjadi kenaikan yang luar biasa. Kita terus mengeksplor bagaimana kegiatan-kegiatan kami dipublikasikan melalui YouTube PT Pegadaian Persero. Salah satu tujuannya adalah untuk menaikkan jumlah subscriber. Ini karena apa? Karena kami menyadari bahwa YouTube saat ini menjadi salah satu pilihan utama masyarakat untuk mengakses informasi. Teman-teman di corporate, di governance PR, saya yakin pasti paham ya, bahwa selama ini sebelum eranya YouTube, dulu TVRI itu menjadi corong pemerintah dalam menyampaikan informasi-informasi resmi. Tetapi begitu YouTube ini menjadi saluran, menjadi kanal informasi yang dipilih masyarakat, maka setiap saat Presiden menyampaikan informasi-informasi penting disampaikan secara live melalui YouTube Setnek. Dan ini yang menjadi inspirasi bagi kami, bagaimana mengelola, membangun akun YouTube ini menjadi saluran informasi, saluran komunikasi yang bisa membantu kami dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Next. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tadi, apa hasilnya? Kalau kita melihat selama tahun 2020, media cetak kita ada 101 media yang meliput kegiatan-kegiatan Pegadaian dengan 949 berita. Sementara media online kita bisa melibatkan 366 media, baik media yang base camp-nya di Jakarta, yang berkantor di Jakarta maupun di daerah, dengan 4.754 media. Kemudian TV tidak banyak, hanya 6 TV dengan 7 berita. Nah, kenapa? Karena televisi memang dari sisi space ruang untuk menyampaikan informasi juga terbatas. Sisi lain, kalau kita mau melakukan pemasangan advertorial, berita dan seterusnya juga biayanya cukup mahal. Oleh karena itu, salah satu strategi pentingnya adalah
kami menggandeng kita membangun media relation yang baik dengan media online, karena kami menyadari bahwa media online saat ini adalah media yang paling dipilih oleh masyarakat untuk mengakses informasi. Bahkan tadi disampaikan oleh Pak Widodo Muktio, masyarakat 80% mengakses berita melalui gadget. Nah, ini tentu relevan dengan apa yang disampaikan Pak Widodo tadi. Nah, secara umum ya jumlahnya berita positif yang muncul di media pada tahun 2020 sampai akhir Desember sebanyak 5.710 berita. Dan tahun ini mengalami kenaikan yang luar biasa. Ya. Kalau tadi dengan berbagai effort yang kita lakukan, bahkan baru bulan Agustus saja kami sudah mencatat 8.767 berita positif yang ditayangkan oleh media massa tentang PT Pegadaian Persero. Nah, dari apa yang kami lakukan ini, mendapatkan berbagai apresiasi dari lembaga-lembaga media, lembaga-lembaga riset, di antaranya ada Teropong PR Award 2020 dalam kategori Best Digital Innovation dan Best Active Social Media. Kemudian dari The Economics, kami memperoleh Indonesia Corporate Branding PR Award 2020. Begitupun juga dari The Economic meraih Corporate Branding PR Award lagi dan 2021, mohon maaf untuk ini ada kesalahan cetak atau kesalahan tulis. Kemudian PR Digital Award 2020 dari Infobrand dan sertifikat capaian 2018 dengan peringkat A di tahun 2019. Next. Nah, di tahun 2021 merupakan berkah yang luar biasa bagi tim kami karena kami mengikuti event dari PR Indonesia, majalah PR Indonesia yang mengadakan PR Indonesia Award. Dari 12 kategori kami memperoleh 5 kategori, 3 emas, 2 perak. Ini tentu merupakan pencapaian yang membanggakan bagi kami, dan atas pemberitaan-pemberitaan yang begitu masif di media, kami memperoleh penghargaan juga dari iNews TV sebagai iNews Maker Award tahun 2021. Tidak berhenti di situ, ini terkait dengan salah penyelenggara kita juga, dari 8.000 berita tadi ternyata diulas oleh 4,67 juta pembaca di halaman internet. Artinya Pegadaian benar-benar menjadi salah satu brand yang populer secara digital di tahun 2021. Begitu pula dengan Pegadaian Syariah. Nah, kita Pegadaian ini kan ada dua model bisnis, yaitu secara konvensional dan secara syariah. Dan alhamdulillah dua-duanya mendapatkan perhatian yang cukup membanggakan dari masyarakat. Next. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan melalui webinar ini, bagaimana kami membangun komunikasi, membangun strategi komunikasi yang diharapkan semakin meningkatkan citra dan reputasi perusahaan PT Pegadaian Persero di mata masyarakat pada umumnya. Harapan saya apa yang kami lakukan ini bisa menginspirasi teman-teman dari Governance PR, para peserta webinar Indonesia Public Relations 2021 ini, sehingga kita sama-sama bisa belajar. Kita sama-sama bisa membuktikan bahwa PR mempunyai peran penting bagi perusahaan, bagi pemerintah, BUMN maupun BUMD dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan bermanfaat. Sekian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.